Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, and I worship you. Because of who you are, and I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, and I worship you. Because of who you are, and I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you. Because of who you are, and I worship you. Because of who you are, and I worship you. Because of who you Shalom, apa kabar kita semua hari ini? Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang firman Tuhan dengan tema no worry, tidak perlu khawatir. Karena dunia sedang membawa kita kepada ketidakpastian. Dunia sedang membawa kita hidup dalam ketakutan. Karena semua yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita memang sangat mencemaskan. Membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita takut. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita semakin kuat. Membuat kita semakin percaya. Karena waktu kita kuat, percaya dan tidak khawatir, kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami mujizat lepas mujizat. Karena itu hari ini, kiranya kita semua membuka pintu hati kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Dimanapun saudara berada, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang luar biasa hidup dalam hidup kami. Tuhan yang selalu menolong kami. Tuhan yang selalu membawa kami tetap naik. Di masa-masa sulit kami tetap hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih, firman-Mu lah kekuatan dan pegangan hidup kami. Kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi saya katakan temanya adalah no worry, tidak perlu khawatir.
Karena kekhawatiran kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru membuat hidup kita semakin lemah. Justru membuat hidup kita semakin ada dalam ketakutan. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara, ada lima hal kiranya firman Tuhan ini dapat menguatkan saudara. Sehingga saudara tidak khawatir. Ketika kita tidak khawatir, maka kita sedang mengizinkan Tuhan melakukan sesuatu di dalam hidup kita masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekhawatiran adalah juga cara iblis membuat kita justru tidak lagi sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran yang kita lakukan sesungguhnya hanya membuat atau mempersempit ruang geraknya Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut. Tapi hari ini saudara, kiranya kita semakin mantap keyakinan kita di dalam Tuhan. Saya ulangi, semakin mantap keyakinan kita di dalam Tuhan. Karena ketika kita tidak lagi khawatir, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sudah, disitulah mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Ada 5 hal saudara, kenapa saudara tidak perlu khawatir. Khawatir atas pekerjaan, khawatir atas keluarga, khawatir atas apa yang kita makan, minum atau tempat tinggal dan sebagainya. Khawatir atas segala sesuatu. Mungkin penyakit yang ada saat ini dalam tubuh kita. Kita khawatir. Saya mau ingatkan saudara, bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh sangat amat mengasihi kita. Mari kita lihat kenapa kita tidak perlu khawatir. No worry. Yang pertama saudara, because God himself is with us. Inggris sedikit biar keren. Yang artinya karena Tuhan bersama dengan kita saudara. Ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, Roma 8 ayat 31, siapakah lawan kita? Ayatnya yang ke-37 saya selalu katakan kita akan keluar ketika Tuhan ada di pihak kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, because God himself is with us. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita dalam segala usaha, pekerjaan, bisnis kita. Ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Ada Tuhan di dalam pelayanan kita. Selalu ada Tuhan. Dia maha hadir, dia maha tahu. Dia maha penyayang, maha kasih. Jadi tidak ada alasan saudara untuk saudara khawatir selama ada Tuhan. Tapi iblis selalu berusaha untuk menipu kita. Menakut-nakuti kita. Membuat kita ada dalam ketidakpastian. Dan itu cara iblis untuk menjauhkan saudara dari Tuhan. Dan itu cara iblis membuat saudara akhirnya lambat, pelan tapi pasti. Saudara akan menjadi orang yang kurang percaya. Karena apa? Saudara khawatir. Kenapa kita mesti khawatir kalau ada Tuhan? Kita sepakat dialah yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Kita sepakat dia bisa membangkitkan orang mati. Kita sepakat ya, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Dia bisa mengatur segala sesuatu. Bahkan angin dan gelombang yang besar tunduk kepadanya. Dia hebat. Dia bukan seperti Superman. Superman aja bisa mati saudara. He's not Superman. He's God. Dia Tuhan. Kenapa kalau ada Tuhan bersama dengan kita, kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran.
Bukankah cukup Tuhan ada di pihak kita? Saya rasa saudara, hari-hari ini iblis sedang bekerja luar biasa. Membuat anak-anak Tuhan ada dalam ketidakpastian, kekhawatiran. Membuat kita orang percaya tidak lagi sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Buktinya ada khawatir. Lalu ada orang bilang begini, ya namanya juga manusia, oke. Memang kita manusia yang terbatas. Tapi setelah saudara dengar firman Tuhan ini, saya berharap saudara tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Karena yang pertama, itu adalah karena Tuhan bersama dengan kita. Kita diingatkan ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Yosua 1 ayatnya yang ke-9 katakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemanapun saudara melangkah, apapun yang saudara usahakan kerjakan, ada Tuhan bersama dengan saudara. Kalau hari ini mungkin kita sedang sakit, kita terbaring di tempat tidur, kita ada di rumah sakit. Saudara dengar firman Tuhan hari ini, saya hanya mau ingatkan begini, bagi Dia tidak ada yang mustahil saudara. Kalau Dia sanggup menciptakan segala sesuatu, hari ini jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran ada di dalam hatimu. Percaya, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Dia ada bersama dengan saudara. Saudara izinkan Dia buka pintu hati saudara. Untuk Tuhan bekerja dengan luar biasa. Sehingga apapun masalah pergumulan saudara. Sekalipun saudara sakit, saudara pasti sembuh. Saudara pasti sembuh. Karena Tuhan pasti akan menolong saudara. Tapi jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu ada. Buang semua. Ingat ada Tuhan. Dan Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, sakit apapun. Ya, sakit apapun saya mau katakan. Kalau Dia ada bersama dengan kita. Saya mau katakan begini. Saudara pasti akan sembuh. Karena apa? Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan Dia datang untuk menolong, menyelamatkan, menyembuhkan kita. Saudara dikasih Tuhan yang kedua. Yang kedua saudara, kenapa kita tidak perlu khawatir? Yang kedua, karena Tuhan punya rencana untuk kita. Because God has a plan for us. Tuhan punya rencana untuk kita. Dan rencana rancangan Tuhan itu baik dan selalu baik. Hari ini saudara, saya kembali ingatkan saudara. Kita dilahirkan tidak ada yang kebetulan. Dan tidak ada itu yang namanya anak haram. Dan saya mau katakan semua atas seizin Tuhan. Berapa banyak saya mendengar kesaksian. Ya, ada orang yang istilahnya wanita yang sudah steril, tapi bisa punya anak. Itu artinya Tuhan punya rencana. Setiap anak yang lahir Tuhan punya rencana untuk anak itu. Tuhan punya rencana untuk saudara dan saya. Rencana yang baik, rencana yang indah, yang memuliakan Dia, Sang Pencipta. Saudara, kita harus tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal. Kecuali kita yang keluar, kita yang paksa Tuhan untuk keluar dari hidup kita. Saya selalu katakan begini. Tuhan itu sangat luar biasa. Dia begitu mengasihi kita. Dia tidak mungkin biarkan kita. Bahkan Dia katakan
Kita ini mempelai wanita, dia mempelai pria. Dia bapak, kita anak. Dia sangat mengasihi kita dan dia punya rencana yang baik indah untuk setiap pribadi lepas pribadi. Untuk saudara dan saya. Jadi ingat saudara, di masa-masa sulit seringkali kita lupa akan hal ini. Bahwa Tuhan kan punya rencana yang baik buat hidup saya, buat keluarga saya. Kenapa saya mesti khawatir? Ya, kalau hari ini saya lagi susah, itu adalah bagian dari hidup. Part of your life. Hidup itu tidak selalu lurus, mulus. Seperti jalan tol. Terkadang kita harus mengalami yang namanya up and down. Ada tikungan tajam. Tetapi yang pasti, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan mau kita sampai ke garis finish dengan selamat. Apa yang Tuhan rencanakan itu semua terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada yang gagal. Rencana yang baik, rencana yang indah itu dia akan genapi dalam hidup saudara dan saya. Yeremia 29 ayat yang ke-11 katakan gini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Percaya saudara. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. God has a plan for us, for our family, for your business. Buat keluarga kita, buat usaha kita. Tuhan punya rencana. Kenapa usaha kita diberkati? Kenapa Tuhan berikan usaha yang baru? Kenapa Tuhan tolong keluarga kita? Karena Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Dan jangan lupa poin kedua ini. Tuhan itu punya rencana yang indah. Kalau saudara percaya, tidak khawatir, tidak takut, sudah terus melangkah. Jangan berhenti di tempat. Kalau saudara misalnya mau ke Amerika. Tapi saudara khawatir. Nanti kalau naik pesawat gimana? Kalau ada di atas itu gimana? Saudara punya ketakutan. Saya mau pastikan ya saudara tidak akan pernah bisa sampai ke Amerika. Kalau saudara tidak punya keberanian untuk naik pesawat. Dan akhirnya saudara bisa menikmati negara lain seperti Amerika, Inggris, Prancis dan sebagainya. Kalau saudara takut naik pesawat, saudara khawatir. Saudara harus punya keberanian. Dan saudara harus bisa mempercayai hidup saudara ketika saudara naik pesawat ya kepada pilot yang mengendalikan pesawat itu. Kalau saudara lihat orang-orang di dalam pesawat itu bisa duduk dengan tenang. Bahkan ketika ada pesawat ada di atas kita tidur dengan nyenyak. Karena kita percaya bahwa pesawat itu akan sampai dengan selamat. Kita percaya kepada pilotnya padahal kita tidak kenal si pilot itu. Yang kita lihat hanyalah si pramugari, stewardess. Tapi kenapa kita bisa tenang, bisa tidur dan akhirnya sampai ke tempat tujuan dengan selamat? Karena kita percaya. Nah, percayakanlah hidup saudara kepada Tuhan seperti itu. Sehingga saudara tidak akan takut, tidak lagi khawatir. Tuhan punya rencana indah, Tuhan yang menjadi pilot dalam hidup saya. Maka saya akan terus terbang naik bersama dengan dia. Jangan khawatir, jangan takut. Akhirnya kita akan berhenti di tempat. Kita tidak lagi melakukan sesuatu saudara di masa-masa sulit. Stop worrying. No worry. It's time for you to do something. God has a plan for you. Tuhan punya rencana buat saudara hari ini yang luar biasa. Tadi dikatakan rancangannya bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan saudara. Percayakan hidupmu kepada Tuhan dan tahu bahwa Tuhan punya rencana.
Tadi saya pakai ilustrasi pilot. Kita nggak kenal pilot aja, kita bisa tidur di pesawat dengan nyenyak, dengan tenang, naik pesawat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, padahal kita nggak kenal. Nah, hari ini saya mau katakan, saudara mengenal Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Saudara mengenal Dia dengan baik. Saudara tahu Dia Sang Pencipta. Saudara tahu bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kenapa saudara khawatir? Padahal Sang Pencipta yang menciptakan saudara dan saya, yang menciptakan kita semua, Dia punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Kenapa khawatir? Jangan berhenti saudara. Lakukan sesuatu. Di masa-masa sulit saya justru terlalu yakin keadaan akan terbalik. Terbalik dalam arti begini. Justru ini waktunya anak-anak Tuhan mengalami kuasanya yang luar biasa. Memiliki berkat-berkatnya yang luar biasa. Karena apa? Ini adalah momentum. Ini adalah waktu yang tepat untuk namanya dimuliakan, ditinggikan, diagung-agungkan. Karena apa? Karena Dia akan mengangkat anak-anaknya. Dia akan membuat banyak mujizat. Mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa. Sehingga hidup kita menjadi kesaksian. Tadi dikatakan Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Dan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Karena Tuhan mau lewat kehidupan saudara. Lewat usaha saudara. Lewat keluarga saudara. Lewat pelayanan saudara. Namanya dimuliakan, ditinggikan, diagung-agungkan. Justru di masa-masa sulit saudara akan semakin diberkati dan mengalami kuasa Tuhan. Mujizat semakin banyak terjadi dalam hidup saudara. Bukan berarti tidak ada masalah. Saya ulangi, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti kita bebas dari masalah. Tapi kita justru kuat dan kita mengalami banyak mujizat. Dan ini akan menjadi kesaksian saudara dan saya. Yang kedua, sekali lagi, Tuhan punya rencana indah buat saudara. Yang ketiga saudara, because Jesus has overcome the world. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Yang ketiga, kenapa kita no worry, tidak perlu khawatir? Karena Tuhan karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Itu yang ketiga. Karena Tuhan telah mengalahkan dunia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi yang kita harus takuti? Masalah terbesar bukanlah corona, saya selalu katakan. Bukanlah COVID-19. Tapi masalah terbesar adalah DOSA. Tapi saudara, kita tahu Yesus lahir dan Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Bagi kita yang percaya bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu kita terima. Kita selamat karena kasih karunia. Bukan karena amal ibadah kita. Bukan karena kita ini orang baik, tapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal karena kasih-Nya. Dan Yohanes 16 ayat 33 jelas mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dunia sedang menarik kita ke bawah. Dunia sedang menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Dunia sedang membuat kita ada dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tapi Yesus justru terbalik saudara. Dia dengan kasih-Nya menyelamatkan kita. Dia akan selalu ada di pihak kita. Dia akan menolong kita. Sehingga dunia dengan segala kekuatannya tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Ada amin. Tuhan akan memberkati saudara. Ketika saudara sadar bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Kita selalu ada dalam ancaman. Kita akan selalu ada dalam bahaya.
Tapi kalau ada Tuhan di pihak kita, tidak dunia yang begitu besar, dunia yang dengan segala kekuatannya, daya tariknya, tidak akan bisa mengalahkan kita. Karena apa? Tuhan sudah mengalahkan dunia. Dosa sudah diampuni. Dia akan tolong kita, saudara. Jangan izinkan semua ketakutan-ketakutan yang ada membuat kita lupa bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia. Semua ketakutan-ketakutan yang hari-hari ini kita alami, hari ini mari kita bersihkan hati kita, kita buang dari kehidupan kita. Semua ketakutan-ketakutan itu, kecemasan, kekhawatiran kita buang, saudara. Dan kita mulai ingat, tadi yang pertama, ada Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Yang kedua, Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Yang ketiga, Tuhan bahkan sudah mengalahkan dunia. Jangan izinkan kekhawatiran itu datang. Ada, bersarang, tinggal diam di dalam hati kita. Saudara, sebuah kapal itu tenggelam bukan karena air laut yang ada, saudara. Kapal tenggelam itu bukan karena air laut yang ada. Tapi kapal tenggelam itu karena air laut yang masuk ke dalam kapal, saudara. Jadi kapal tenggelam bukan karena lautnya. Tapi kapal tenggelam karena air laut yang masuk ke dalam kapal. Jangan izinkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu masuk. Numpuk di dalam hati kita. Bersarang di dalam hati kita. Buang, bersihkan, saudara. Bersihkan dari diri kita, dari kehidupan kita. Karena saya mau saudara hari ini alami kuasa Tuhan. Saya mau saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa ada keraguan-raguan, tanpa ada kekhawatiran. Karena yang ketiga, ingat. Ya, Tuhan sudah mengalahkan dunia. Apalagi saudara yang perlu kita takuti. Kalau ada Tuhan, saya, saudara pasti menang dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat, saudara, kenapa kita no worry, tidak perlu khawatir? Because nothing can separate us from God's love. Nothing can separate us from God's love. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan cukup. Saudara, kalau hari ini, ya katakanlah ya presiden kita Pak Jokowi kenal saya dan dia sayang saya. Saya percaya satu kesukaan besar buat saya. Karena apa? Saya pasti akan banyak ditolong. Saya akan pasti banyak dibantu oleh Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi seorang yang luar biasa, seorang yang hebat. Tapi yang saya mau katakan hari ini buat saudara. Kita bangga kalau bisa dikenal dan disayang oleh Pak Jokowi. Apalagi saudara, kalau Tuhan yang mengasihi kita dan menyayangi kita, itu hal yang dahsyat luar biasa. Cukup kasihnya ada untuk kita, saudara. Tadi saya katakan, ya, kita selamat itu karena kasihnya. Dan kalau ada kasihnya cukup, apalagi saudara. Dia Bapa yang baik, tidak mungkin dia tinggal diam. Dia akan menolong saudara dan saya. Dia akan selamatkan kita. Selamatkan bukan hanya dari dosa. Tapi kalau hari ini kita ada dalam kesulitan, kita ada dalam masalah, dia akan bukakan pintu-pintu yang tertutup. Dia akan berikan jalan keluar. Dia akan tolong kita. Dia akan pulihkan kita. Dia akan mampukan kita untuk kita bisa bangkit dari semua tekanan masalah yang ada di dalam hidup kita. Dan akhirnya kita kuat, kita menang. Kita berhasil. Tapi di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan.
Jangan juga kalau Tuhan sayang dan mengasihi kita, kita berhenti tidak melakukan apa-apa. Tenang aja, berkat nanti turun dari langit. Oh, it's not like that. Justru di masa-masa sulit sekarang ini terus bergerak saudara. Tapi tidak perlu takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena apa? Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa kalau Tuhan mengasihi kita, Dia akan selalu menolong dan membantu kita. Dia akan bukakan jalan buat kita. Dia akan berkati kita. Firman Tuhan katakan, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Dalam Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Roma 8 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya baca ini sengaja pelan supaya saudara betul-betul mengerti. Jadi juga jangan takut. Ya, nanti kita sudah mulai bicara siapa the next president. Percaya ada Tuhan. Tuhan mengasihi bangsa ini, Tuhan juga pasti akan menolong bangsa ini. Tuhan juga pasti akan memberkati. Don't judge. Ya. Jangan terlalu cepat menghakimi. Saudara berdoa. Gunakan hak saudara nanti 2024. Hari-hari ini orang sudah mulai juga ramai membicarakan who's the next president. Nobody know. Siapa tahu the next president is Paulus Supit. Ya, amin. Yang saya mau katakan hari ini buat saudara adalah saudara harus tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sayang sama saudara. Tuhan cinta sama saudara. Kasihnya itu cukup. Jangan saudara izinkan lagi kekhawatiran. Ketakutan. Saya ingat waktu anak saya masih kecil-kecil saudara. Kita pergi ke Taman Safari. Dan di Taman Safari itu ada macan. Anak macan yang bisa kita pegang dan kita berfoto bersama dengan anak macan. Ketika anak saya melihat ada anak macan yang tidak di dalam kurungan kandangnya, ya tapi pasti ada pawangnya, ya ada petugasnya. Anak saya takut sekali. Tapi ketika saya peluk anak saya tuntun dia, saya ada di dekatnya. Dia merasa nyaman, dia merasa tenang. Dan akhirnya dia mau menghampiri macan itu dan berfoto bersama dengan macan itu. Karena apa? Dia tahu ada bapaknya. Dan bapaknya sayang sama dia, tidak mungkin bapaknya membiarkan dia. Ya, tidak mungkin bapaknya mencelakakan dia. Nah, kalau kita tahu Tuhan Yesus sayang sama kita, mana mungkin Dia biarkan kita jatuh ke dalam jurang, saudara. Mana mungkin Dia biarkan kita hancur berkeping-keping. Dia pasti akan tolong kita. Dia pasti akan selamatkan kita. Kalau bahasa saya, Dia akan pasang badan, saudara. Dan terbukti di atas kayu salib Dia mati buat saudara dan saya. Dia berikan nyawanya supaya saudara dan saya ketika percaya selamat. Jadi yang keempat, kasihnya itu cukup. Yang terakhir, kenapa you don't need to worry? Because God Himself will strengthen you, will strengthen us. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Because God Himself will strengthen us. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan begini. 1 Korintus
10 ayat 13 katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Saya ulangi, biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu, perhatikan, jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kita dapat menanggungnya. Ada Tuhan yang akan selalu membantu, menolong kita dan memberikan kekuatan. Bahkan jalan buntu sekalipun, memang itu jalan buntu. Karena dikatakan pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan yang memberikan jalan keluar hari ini buat masalah pergumulan saudara. Mungkin betul, saya setuju, saya sepakat. Tidak ada manusia yang saat ini bisa menolong saudara kalau saudara ada dalam kesulitan. Entah itu mungkin cancer. Tapi saya mau katakan kepada saudara, di saat orang bilang tidak mungkin, disitulah Tuhan akan buat kita menang. Dia akan berikan kita jalan keluar. Dia akan buat mujizat kesembuhan. Sehingga kita dapat menanggungnya. Atau dia berikan kita kekuatan. Sekalipun kita mungkin saat ini ada dalam kekurangan, ada dalam titik terendah. Tapi kita kuat, kita bisa mengucap syukur. Hidup kita jadi berkat. Tapi Tuhan tidak akan terus biarkan kita selalu ada di bawah. Tuhan ada waktunya akan pulihkan dan angkat kita kembali. Sehingga kita punya pengalaman pribadi yang luar biasa bersama dengan Tuhan dan hidup kita menjadi kesaksian. Filipi 4 ayat 13 katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sudah pasti hafal ayat ini. Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita dapat menghadapi semua tekanan masalah yang ada. Jadi jangan khawatir, ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Bahkan dikatakan semua pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang ada itu semuanya masalah-masalah pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa saja. Tidak akan pernah melampaui kekuatan saudara. Ayat terakhir saudara, Mazmur, kalau di Alkitab saya Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayatnya yang ketiga dikatakan sebab itu kita, ya Mazmur 46 ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Kita tidak akan takut dan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Sehingga kita berani menghadapi gelombang yang besar. Bencana alam yang terjadi yang hari-hari ini sungguh membuat kita ada dalam ketakutan, kekhawatiran. Tapi kalau ada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Kemanapun kita melangkah kita percaya Tuhan menyertai, Tuhan menjaga setiap langkah dan jalan hidup kita. Kita tahu ada kasih-Nya yang sempurna. Dia tidak mungkin membiarkan kita jatuh ke dalam jurang. Dia pasti akan bela kita dengan luar biasa. Bahkan kehebatannya telah mengalahkan dunia. Karena Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Maka saya yakin dan percaya. Hidup kita di masa-masa sulit tetap aman, tetap hidup dalam kemenangan. Tetap ada dalam kemenangan. Karena apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan menyelimuti kita. Karena Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Karena Dia telah mengalahkan dunia. Dan Dia juga pasti akan berikan kekuatan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Tapi hari ini, saya cuma minta kepada saudara hari ini, buka pintu hati saudara. Bersihkan semua dari diri kita. Buang itu yang namanya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Buang. Dan mulailah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan hari ini melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Dia mau buat mujizat. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang sakit, letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala.
Kalau saudara punya masalah, apapun masalah pergumulan saudara hari ini, saya tidak tahu. Tapi saya mau pastikan, saudara akan ditolong Tuhan hari ini. Tapi saudara harus mantap nih. Buang dulu semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Karena kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu mempersempit ruang geraknya Tuhan dalam hidup saudara. Buang dan buka pintu itu. Tuhan ada di depan pintu hati saudara. Dan dia siap masuk untuk menolong. Tapi saudara harus bukakan pintu dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, saya siap untuk mengalami kuasa Tuhan. Saya siap untuk mengalami mujizat. Tapi kalau saudara ditolong, saudara diberkati, saudara pulih, saudara sembuh, saudara bangkit. Ingat, jangan pernah juga, ini pesan saya, lupa Tuhan. Karena semakin saudara ingat Tuhan, semakin Tuhan akan tambahkan berkatnya dalam hidup saudara. Mari, kalau saudara tadi sakit, punya masalah, letakkan tangan kiri di dada dan angkat tangan kanan tinggi di atas kepala karena saya mau berdoa. Bapak, terima kasih. Saat ini hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau mereka telah mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Dan mereka telah dikuatkan. Mereka semakin percaya. Bahkan mereka membersihkan diri mereka dari segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Dan mereka mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Tuhan, saat ini kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sudah mempersilahkan Tuhan masuk. Dan bekerja dengan luar biasa. Di dalam keluarga mereka. Di dalam usaha, bisnis, pekerjaan mereka. Di dalam pelayanan mereka. Bahkan di dalam kehidupan mereka. Yang sakit saat ini. Terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakitmu, terimalah kuasa Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Yang terikat dalam nama Tuhan Yesus. Lepas. Engkau merdeka di dalam Kristus Yesus. Engkau bisa memiliki hidup baru. Masa depan yang baru. Berkat yang baru dalam nama Tuhan. Kalau saat ini mereka punya masalah. Tuhan bukakan pintu-pintu yang tertutup. Sehingga mereka menemukan jalan keluar untuk setiap masalah pergumulan mereka. Mereka boleh alami kuasa Tuhan, mujizat terjadi. Dan berkat Tuhan turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara yang dikasih Tuhan. Tiba saatnya untuk kembali kita menerima tubuh dan darah Yesus. Kembali saya ingatkan sebagai pengganti hosti. Saudara bisa pakai roti atau biskuit. Dan sebagai pengganti air anggur, saudara bisa pakai teh atau sirup. Kalau memang saudara sudah siapkan, mari. Kita berdoa untuk perjamuan kudus hari ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kembali kami membuka pintu hati kami untuk menerima perjamuan yang kudus. Untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kami. Supaya kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Supaya kami boleh mengalami mujizat lepas mujizat. Kami boleh terima yang namanya keselamatan dari Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang luar biasa. Kami percaya lewat perjamuan kudus hari ini, kembali yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat roti tinggi di atas kepala, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami sudah terima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya waktu kami makan minum, Tuhan ada sesuatu yang bekerja saat ini dalam hidup kami. Oh, mujizat terjadi dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tingkap-tingkap di langit terbuka untuk kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna, untuk berkat-Mu yang melimpah, yang Kau curahkan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan mengangkat, saya undang kita semua bangkit berdiri, jangan ada yang duduk, kita bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik, bukannya turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan selalu memberikan yang terbaik. Sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita, menolong kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.